Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man wala wa la khawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi fa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن الحق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia iman dan Islam kita. Nikmat iman dan Islam yang kita rasakan sehingga kita ringan untuk melangkahkan kaki kita untuk menuju masjid kita, Masjid Hayatul Islam. Tabarakallah. Pada kesempatan hari ini kita masih istiqomah untuk melaksanakan panggilan, memenuhi panggilan azan untuk menunaikan sholat Jum'ah. Mudah-mudahan ini menjadi suatu amalan yang selalu istiqomah di dalam diri dan iman kita. Salawat dan salam mari kita selalu tujukan kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena dengan jasa beliaulah kita mengenal Islam, walaupun dengan kurun waktu 400 tahun yang lalu. Tapi kita sebagai umat Islam ternyata dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kita terbuka hati kita untuk menerima ajaran Islam ini karena biiznillah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri atas nikmat yang tiada tara ini, karena ini akan menjadi bekal kita untuk mengarungi kehidupan dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat, lisan kita selalu bersolawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Kita selamat dalam hisab nanti, Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini izinkan saya menukil dari kitab Futu Al-Makkiyah. Di sana ada karangan dari Ibnu Ar-Rabi. Ibnu Ar-Rabi ini menulis buku Futu Al-Makkiyah. Di situ tertulis suatu kisah yang sangat baik yang dapat kita renungkan dan kita ambil hikmahnya. Pada suatu ketika murid dari Ibnu Ar-Rabi ini datang dengan wajah sangat lesu. Matanya kelihatan ngantuk, lemas dan sangat kelihatan merah. Kemudian ditanya muridnya oleh Ibnu Ar-Rabi, wajah kamu kelihatan kusut, mukamu kelihatan kusam, sangat lemas. Kamu kenapa? Kemudian muridnya menjawab, ya guru, semalam saya sholat malam. Di antara sholat malam itu saya membaca Al-Quran, khatam satu Al-Quran saya khatam hingga selesai. Kemudian gurunya pun tersenyum, bagus, kamu sudah bisa menghatamkan Al-Quran dalam semalam. Kemudian besoknya gurunya memberikan tugas, besok kamu lakukan lagi di antara sholat malam kamu baca Al-Quran lagi seperti kemarin. Tapi di dalam membaca Al-Quran itu bayangkan seolah-olah gurumu, saya ini ada di hadapan. Kemudian muridnya itu pun melakukan petugas. Besoknya malamnya muridnya itu melakukan sholat malam, dan di antara sholat malam itu ia membaca Al-Quran. Karena membayangkan membaca Al-Quran itu ada gurunya di hadapannya, maka dia berhati-hati sehingga dia tidak bisa satu Al-Quran khatam, tapi hanya sampai setengah Al-Quran. Besoknya dia melapor pada Ibnu Ar-Rabi, mengatakan, ya guru, mohon maaf ya guru, semalam di antara sholat malam saya
Saya tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran karena saya membayangkan seolah-olah guru ada di depan saya. Saya hanya bisa membaca setengah dari Al-Quran itu guru, karena saya takut salah. Kemudian guru pun tersenyum, bagus, kamu sudah melakukan suatu ibadah membaca Quran hingga setengah dari Al-Quran. Besok malam kamu ulangi lagi baca Al-Quran di tengah-tengah sholat malam kamu. Tapi di sela-sela itu, pada waktu kamu membaca Quran, bayangkan seolah-olah di hadapanmu itu ada sahabat Rasulullah SAW yang sangat hafal Al-Quran, yang mendapatkan Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW. Bayangkan. Maka anak itu pun menurut. Besoknya malam ia membaca Al-Quran di antara tengah-tengah sholat malam, sholat lailnya. Karena membayangkan, maka dia tidak bisa sampai setengah Al-Quran, bahkan satu Al-Quran, setengah Al-Quran pun tidak, hanya bisa sampai sepertiga Al-Quran. Maka dia besok lapor pada Ibnu Arabi, ya guru, saya semalam tidak bisa menyelesaikan satu Al-Quran, setengah Al-Quran pun saya tidak bisa, bahkan semalam cuma sampai sepertiga Al-Quran. Gurunya pun tersenyum, bagus, kamu adalah murid yang bagus. Besok kamu ulangi lagi. Di antara sholat tahajud, kamu bacalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu membaca, kamu bayangkan bahwa di hadapanmu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah duduk di hadapanmu. Anaknya itu, muridnya pun kemudian melaksanakan tugas dari gurunya. Semalaman dia membaca Al-Quran di antara sholat lailnya, dan ketika dia membayangkan di hadapannya ada Rasulullah SAW, dia tidak bisa menyelesaikan satu Al-Quran, setengah Al-Quran tidak nyampe, sepertiga Al-Quran tidak nyampe, bahkan dia hanya bisa membaca satu juz. Gurunya pun juga tersenyum. Ibnu Arabi pun mengatakan, bagus, kamu bisa melaksanakan tugas itu. Kamu ulangi lagi besoknya, tetap di dalam sela-sela sholat malam kamu baca Al-Quran, tapi kamu bayangkan bahwa di hadapanmu ada Jibril dan ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril adalah yang membawa Quran dari Allah langsung, dan Nabi Muhammad adalah yang menerima langsung dari Jibril. Bayangkan pada waktu membaca Quran ada dua malaikat, Jibril dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Si murid pun kemudian melaksanakan tugas dari Ibnu Arabi, kemudian membaca di tengah-tengah sholat malamnya, membaca Quran. Karena kekhusyuannya, maka dia pun membaca Al-Quran. Satu Al-Quran tidak selesai, setengah tidak selesai, sepertiga tidak selesai, satu juz pun tidak selesai, bahkan cuma dapat setengah juz. Kaum muslimin yang berbahagia, apa yang terjadi kemudian? Dia melapor kepada Ibnu Arabi, ya guru, semalam ketika saya membayangkan di depan saya ada Jibril dan Nabi Muhammad SAW, saya membaca Al-Quran hanya dapat setengah juz ya guru. Mohon maaf ya guru. Gurunya pun juga tersenyum, bagus, kamu sudah membaca dengan benar, maka ulangi besok yang terakhir. Kamu ulangi di tengah-tengah sholat tahajud kamu tetap membaca Al-Quran seperti kemarin, tapi bayangkan di hadapanmu adalah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi kemudian? Si anak ibu kemudian malamnya membaca Al-Quran di tengah-tengah sholat tahajud. Ketika dia membaca Al-Quran, baru pembukaan Al-Quran dia baca surat Al-Fatihah, dia berhenti di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, anak itu kemudian merintih, menangis, batinnya menjerit, hati kecilnya, suara hatinya kemudian mengatakan bahwa saya bohong. Saya membaca Al-Quran, saya membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kemudian dia menyadari bahwa saya tidak seperti itu. Ada Allah, ada orang yang lain di antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kekuatan lain yang sering ia percayai,
di antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah kita mohon pertolongan. Anak itu kemudian menjerit, berhenti, tidak bisa selesai Al-Fatihah. Karena dia menyadari hatinya bahwa dia membohongi dirinya, bahwa dia sudah ada ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak itu melapor pada gurunya Ibnu Ar-Rabi. Ya guru, semalam saya menangis ya guru. Saya tidak bisa mencapai satu Al-Quran setengah, sepertiga, satu juz, setengah juz. Bahkan kemarin saya membaca Al-Fatihah, lidah saya keluh berhenti di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena hati saya, kejujuran saya mengatakan bahwa saya sudah bohong. Saya tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tidak beribadah kepada Allah dan mohon pertolongan Allah, karena saya kadang-kadang masih mempercayai kepercayaan yang lain selain Allah. Saya lebih takut dari kekuasaan atau kemudian hal-hal yang bisa merusak, sehingga saya tidak sepenuhnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gurunya pun kemudian melihat anaknya itu tersenyum. Bagus nak. Maka di dalam kisah di bukunya Futu Al-Makiyah karangan Ibnu Ar-Rabi itu, anak muridnya itu 3 hari setelah itu meninggal dunia. Gurunya kemudian berdoa mudah-mudahan anaknya menjadi husnul khatim. Kaum muslimin yang berbahagia, dari kisah ini apa yang kita ambil hikmahnya? Di situ Ibnu Ar-Rabi mengajarkan muridnya tentang yang namanya ihsan. Ihsan adalah beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Dan apabila kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwasanya kita itu dilihat oleh Allah. Jadi apa yang diberikan suatu pendidikan kepada muridnya oleh Ibnu Ar-Rabi tadi di dalam yang diceritakan dalam Futu Al-Makiyah tadi adalah suatu pelajaran ihsan terhadap anaknya. Dan alhamdulillah ketika anak itu selesai ujian dari ihsan gurunya, anak itu kemudian 3 hari meninggal dunia dengan insyaallah mati syahid. Allahumma amin. Husnul khatim. Jamaah yang berbahagia, mari kita petik. Apakah kita sudah seperti itu? Ketika kita sholat, kita membaca Al-Fatihah, apakah benar kita sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apakah kita benar-benar kita sudah beribadah dulu, kemudian mohon pertolongan kepada Allah? Pernahkah kita minta pertolongan selain Allah? Pernahkah kita meminta pertolongan kepada orang-orang pintar selain Allah yang dianggap lebih pintar dari Allah? Pernahkah kita? Kalau kita tentunya pernah itu, maka kita sadari seperti anak itu bahwa kita semua itu sebenarnya belum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihsan yang diajarkan gurunya ini adalah suatu pendidikan yang sangat dalam sekali tentang ihsan. Betapa kita sholat dengan entengnya, jedat-jedut, berdiri, sujud, rukuk dengan cepatnya. Bacaan Al-Fatihah pun kita lalap dan dalam hitungan setengah detik, 2 detik, 4 detik sudah selesai, tanpa ada makna lahiriah, tanpa ada makna yang terkandung di dalamnya, tanpa ada makna yang bisa kita ambil dari hikmah atau arti Al-Fatihah itu sendiri. Lisan kita gampang, ucapan kita gampang, hafal di luar kepala, tapi makna ihsan di dalamnya lewat begitu saja. Kaum muslimin yang berbahagia, tentunya ini pelajaran dari kita untuk lebih mendalami tentang ihsan kita, tentang mendalami tentang Islam kita, agama kita. Ketika kita yakin Islam adalah agama yang benar, mari kita lakukan dengan benar pula. Ibadah kita lakukan dengan benar kita. Solat kita harus kita lakukan dengan benar kita, sehingga kita merupakan umat-umat yang sangat dikagumi kelak di akhirat nanti. Kaum muslimin yang berbahagia, maka dalam kesempatan ini marilah kita perbaiki solat kita. Solat adalah perintah, solat adalah waktunya sudah diatur, bahwa menjalankan solat itu diatur di dalam pergantian antar waktu, pergantian antara siang,
pergelincirnya matahari. Kemudian antara siang dan sore ada asar, pergantian sore ke malam ada maghrib, awalan dari malam itu ada isya, sebelum pagi itu ada sholat subuh. Jadi di antara waktu-waktu itu Allah mengetes kita. Pada waktu isya, apakah ada iman kita? Ketika azan itu dipanggilkan, ketika azan itu dikumandangkan, ketika subuh, apakah tergerak hati kita untuk mengambil air wudu? Ketika dikumandangkan azan zuhur itu, apakah kita tergerak untuk melaksanakan sholat zuhur? Dan ketika asar tiba pun, apakah kita segera tergerak untuk melaksanakan? Adakah iman kita masih di sholat asar? Ketika maghrib pun, apakah masih ada di tes kita dalam maghrib itu? Apa masih adakah iman kita? Untuk itu sekali lagi, pelajaran ihsan dari Ibnu Al-Arabi ini jadikan suatu hikmah bagi kita untuk memperbaiki ibadah kita, untuk memperbaiki sholat kita, untuk memperbaiki ibadah-ibadah yang lainnya. Apalagi sekarang kita mendekati Ramadan, marilah kita kencangkan iman kita. Kita sambut Ramadan ini dengan gegap gempita, dengan penuh iman dan ketakwaan. Kaum muslimin yang berbahagia. Untuk itu sekali lagi, ihsan adalah beribadah seolah-olah kita melihat Allah, dan yakinlah bahwa kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita yakin bahwa kita selalu dilihat oleh Allah dimanapun Anda berada. Barakallahu li wa lakum wa in sa'irin muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam khutbah yang kedua, mari kita ambil hikmah konklusi dari khutbah yang pertama, bahwasanya Ibnu Ar-Rahman memberikan suatu pendidikan tentang ihsan kepada muridnya. Cerita ini ditukil dari bukunya karangan beliau Futuh Al-Makkiyah, bahwasanya ihsan adalah kita beribadah hanya ketujuh pada Allah. Kita beribadah khusyuk seolah-olah kita melihat Allah, di hadapan kita ada Allah, dan yakinlah bahwa kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah akan selalu melihat kita dimanapun berada. Yang kedua, menghadapi bulan suci Ramadan ini, marilah kita sambut Ramadan ini dengan penuh iman dan ketakwaan. Karena itu ada perintah ibadah puasa sebulan penuh. Mari kita jaga kesehatan kita, baik itu lahir maupun batin, untuk menghadapi Ramadan nanti. Dan yang ketiga, saya berwasiat untuk diri pribadi saya dan juga jamaah, untuk kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita dengan sepenuhnya. Semoga kita kelak di dalam akhir hayat kita, saat ajal menjemput kita tetap dalam keadaan iman dan Islam, dan kita akan kembali dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sifakum Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahadda والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويؤذب الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.